Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Dalam kesempatan ini saya akan menerangkan kaidah tafsir yang berkaitan dengan kebahasaan. Yang pertama yakni kaidah ke-45, penyebutan jumlah bilangan untuk laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Arab ada susunan kalimat yang terdiri atas al-adad wal al-madud. Al-adad berarti bilangan, sedangkan al-madud berarti yang dibilang. Contoh, sab'atu ayyam. Sab'atu di sini sebagai al-adad dan al-ayyam di sini sebagai al-madud. Pada bagian ini pembahasan ditunjukkan untuk menjelaskan dua hal. Yang pertama, jumlah bilangan waktu yang tidak diikuti dengan penyebutan siang atau malam sebagai maksudnya. Dalam Al-Qur'an, bila demikian diungkapkan dalam suatu ayat, maka jumlah ini biasanya dapat digunakan untuk siang dan malam, walaupun sesungguhnya yang dimaksud adalah jumlah untuk malam. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 234, di sini ada kata arba'at asyuri wa asra, yang berarti 4 bulan 10 hari. Di sini tidak diterangkan 4 bulan 10 hari ini malam atau siang, tetapi makna sesungguhnya yang dimaksud adalah jumlah untuk malam. Kemudian yang kedua, penyebutan angka jumlah untuk mudzakkar atau muannas. Untuk menyebut mudzakkar maka adatnya harus muannas dengan menambah tak marbuthah di akhirnya. Sedangkan untuk muannas menggunakan adat mudzakkar di akhirnya. Contohnya pada surah Al-Haqqah ayat 7, di situ ada kata sab'ata layalin wa tsamaniyata ayyam. Jika adatnya berbentuk mudzakkar maka maksudnya akan berbentuk muannas, dan begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini kemudian ditentukan oleh Khalid bin Utsman as-Sabat menjadi dua, yakni al-arabu idza abhamatil adada fil ayyami wal layali ghalabat fihil layaliya. Yang kedua, idza azharu ma'al adadi mufassirahu asqatu min adadil muannas alha wa adbatuha fi adadil mudzakkar. Kemudian untuk kaidah kedua yakni kaidah ke-46 yang disebutkan mukhatab atau orang kedua, tetapi makna yang dikandungnya tidak hanya mukhatab itu tetapi juga yang ghaib, orang ketiga. Dalam bahasa Arab terdapat istilah mutakallim, mukhatab dan ghaib. Yang dimaksud mutakallim adalah orang pertama atau orang yang berbicara, dan mukhatab yaitu orang kedua atau lawan bicara, dan ghaib ialah orang ketiga atau orang yang tidak hadir. Pada pembahasan berikut ini akan dikaji masalah penggabungan mukhatab dengan yang ghaib karena keinginan agar mukhatab dapat dimenangkan pemberitaannya dari yang ghaib. Al-Sabat merumuskan suatu kaidah mengenai hal tersebut. Min sya'nil arabi idza khatabat insanan wa dhammatul ilaihi ghaiban fa aradatil khabaru anhu antahlibal mukhatabah fayakhrujul khabaru anhuma ala wajhil khitabi. Di antara kebiasaan orang Arab apabila mengkhitab pada mukhatab, menggabungkan yang ghaib kepada mukhatab agar mukhatab dapat dimenangkan dari pemberitaan terhadap yang ghaib. Kemudian kaidah ke-47 yakni pekerjaan ada kalanya disandarkan kepada pihak yang terdapat di dalamnya, tetapi penyebabnya bukanlah pihak yang terdapat di dalamnya itu, dan pekerjaan ada kalanya disandarkan kepada penyebabnya, tetapi penyebab yang sesungguhnya adalah pihak yang lain. Kaidah ini memiliki dua masalah. Yang pertama, pekerjaan disandarkan kepada pihak yang terdapat di dalamnya, tetapi pelaku yang sebenarnya bukanlah pihak yang terdapat di dalamnya. Contoh dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada kata-kata mereka yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Menurut At-Tabari yang dimaksud dimurkai Allah adalah Yahudi,
dan yang sesat adalah Nasrani. Kemudian masalah yang kedua yakni pekerjaan disandarkan kepada penyebabnya, tetapi pelaku sesungguhnya adalah pihak lain. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Yang berarti sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka, yakni Bani Israel. Dia menyembelih anak-anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Sesungguhnya dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut menyatakan bahwa yang menyembelih dan membiarkan hidup putri Bani Israel adalah Fir'aun. Tetapi dalam praktiknya yang melakukan bukanlah Fir'aun sendiri, tetapi para pembantu-pembantu dan tentara-tentaranya. Yang kelima, kaidah ke-49. Yang tak berakal disapa dengan sapaan untuk yang berakal bila kepadanya disandarkan pekerjaan yang berakal. Dalam Al-Quran terdapat pengungkapan dan manusia melakukan perbuatan yang biasanya hanya dikerjakan manusia. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. 11 bintang, matahari dan bulan bukan menggunakan kata sajidin karena sajidin adalah ismun fa'il yang berkedudukan sebagai khal dan berbentuk jamak yang sebenarnya digunakan untuk yang berakal atau manusia. Sedangkan untuk jamak yang tidak berakal sebenarnya menggunakan kata sajadah karena jamak yang tidak berakal hukumnya seperti mufrad muannas. Dalam ayat ini ada dua makna yang bisa kita ambil, yakni satu, bila manusia mengerjakan pekerjaan manusia, maka perbuatannya itu diungkapkan dalam bentuk ungkapan perbuatan manusia. Yang kedua, bila manusia mengerjakan perbuatan manusia, maka mengandung makna yang pertama, perbuatan yang dikerjakan mengandung arti besar dan mulia. Yang kedua, manusia yang mengerjakannya juga berarti besar dan mulia. Yang ketiga, peristiwa yang diungkapkan mengandung pelajaran bagi manusia. Sekian beberapa kaidah yang berkaitan dengan kebahasaan yang bisa saya sampaikan. Banyak kaidah tafsir yang masih belum tersampaikan, baik yang berkaitan dengan kebahasaan maupun yang berkaitan dengan yang lain. Semoga kita dicukupkan umur untuk mempelajari dan mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.